semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menampilkan media pembelajaran yang efektif digunakan untuk menyampaikan materi mengenai teks berita. Nah, sebelum memulai pembelajaran, guru harus memastikan bahwa setiap peserta didik menyiapkan sebuah Android di kelas dan dipastikan sudah menginstal aplikasi Quizizz dan juga memiliki jaringan yang baik. Selanjutnya, guru akan menampilkan PowerPoint berupa materi mengenai teks berita. Sebagai orientasi awal, guru akan menjelaskan definisi dari teks berita, kemudian sifat faktual pada berita tersebut. Setelah menjelaskan definisi, guru akan menjelaskan terkait adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhir, guru akan menjelaskan materi terkait struktur dari teks berita. Pada layar proyektor di kelas ditampilkan sebuah kode QR yang harus di-scan oleh setiap siswa. Kemudian QR ini akan terhubung langsung oleh berita yang harus dibaca oleh para siswa. Nah, berikut adalah tampilan setelah siswa berhasil scan kode QR yang telah ditampilkan. Lalu siswa dapat langsung membaca dan guru akan memberikan waktu kurang lebih 5 menit kepada siswa untuk memahami setiap berita yang telah dibaca dari materi yang sudah dijelaskan oleh guru sebelumnya, mulai dari struktur dan juga adik Simba. Untuk membuat kode QR tadi caranya cukup mudah, cukup menyalin link tautan berita tersebut, lalu buka website MiQR dan kalian bisa pilih mengenai judul berita yang akan kalian masukkan, lalu kalian langsung unduh kode QR tersebut dan bisa ditampilkan pada kelas masing-masing, boleh melalui proyektornya. Setelah siswa selesai membaca berita pada website kompasiana.com, guru wajib memantau dan mengevaluasi hasil bacaan siswa. Yang pertama, guru akan bertanya langsung kepada murid terkait berita yang telah dibaca. Apakah murid dapat menyimpulkan dari hasil bacaannya? Lalu guru akan menanyakan struktur dari berita yang sudah dibaca oleh para siswa. Dan yang terakhir, guru akan meminta tanggapan kepada siswa terkait berita yang sudah dibaca. Untuk mempermudah pemahaman siswa terkait teks berita, guru juga perlu menampilkan video yang berkaitan dengan teks bacaan sebelumnya. Di sini, guru akan menampilkan berita terkait viral Liga Korupsi Indonesia, negara rakyat rugi triliunan. Nah, video ini nantinya akan ditampilkan pada layar proyektor di kelas dan siswa menonton video ini dengan seksama. Guru juga memberitahukan kepada siswa bahwa setelah ini terdapat kuis yang harus dijawab oleh siswa. Jadi, siswa akan lebih fokus dan juga mampu menyimak video dengan baik. Ya, korupsi seolah menjadi pertandingan tanpa akhir di Indonesia. Bukan laga yang memperebutkan trofi atau medali emas, tapi kompetisi gelap yang mempertaruhkan masa depan rakyat dan juga negara. Kini istilah Liga Korupsi Indonesia muncul sebagai gambaran ironi di mana peringkat juara bukan ditentukan oleh jumlah kemenangan, melainkan oleh besarnya uang negara yang dirampas oleh para pelaku korupsi. Mirip seperti klasemen dalam Liga Olahraga, posisi kasus ini terus berubah seiring perkembangan investigasi. Bukan siapa yang mencetak gol terbanyak, melainkan siapa yang paling banyak merugikan negara. Lalu siapa yang berada di puncak klasemen dan seberapa besar uang rakyat yang hilang dalam permainan kotor ini? Kita akan bedah selengkapnya dalam Liga Korupsi Indonesia, negara rakyat rugi triliunan. Kita lihat di slide pertama. Ya, klasemen ini menunjukkan daftar kasus korupsi terbesar berdasarkan total kerugian negara yang ditimbulkan. Bisa kita lihat di sini data dari GoodStats, di mana yang tertinggi atau puncak pertama atau klasemen nomor pertama, ranking pertama ada kasus Tata Niaga Timah dengan kerugian 300 triliun rupiah. Dilanjutkan dengan kasus korupsi tata kelola minyak mentah, kasus BLBI, kasus penyerobotan lahan sawit, kasus kondensat migas, kasus pengelolaan dana investasi, dan kasus pencucian uang. Kasus-kasus inilah yang bisa dikatakan untuk saat ini menjadi atau masuk dalam klasemen liga besar begitu ya, korupsi yang ada di Indonesia. Nah, dari angka-angka ini tentu bukan sekedar statistik, tapi menunjukkan betapa besarnya uang negara yang hilang akibat korupsi. Lalu seperti apa sebenarnya skema korupsi dalam kasus-kasus ini? Kita mulai dari kasus yang menduduki peringkat pertama saat ini. Ya, kasus korupsi terbesar dalam klasemen ini adalah skandal Tata Niaga Timah di Bangka Belitung dengan kerugian bahkan mencapai 300
triliun rupiah. Indonesia adalah salah satu produsen timah terbesar di dunia dengan cadangan melimpah yang seharusnya menjadi Setelah siswa selesai menyimak video yang berdurasi 14 menit dari berita yang sudah ditampilkan, guru menginstruksikan siswa untuk scan kode QR yang telah guru tampilkan pada layar proyektor di kelas yang akan langsung terhubung pada link kuis yang akan dikerjakan oleh siswa nantinya. Nah, pada kuis kali ini, guru menggunakan aplikasi yang bernama Quizizz yang sebelumnya sudah diunduh terlebih dahulu oleh para siswa. Setelah berhasil scan QR, siswa akan langsung terhubung dengan soal dan juga pertanyaan yang sudah guru buat terkait berita tersebut, dan siswa bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia, lalu akan langsung muncul jawaban yang benar, dan juga apabila jawaban salah juga akan langsung muncul pada layar. Nah, guru bebas memberikan beberapa pertanyaan terkait berita yang sudah disajikan. Lalu pada akhir pertanyaan, apabila siswa sudah selesai menjawab dengan baik seluruh pertanyaan, maka akan langsung muncul skor yang sudah dihasilkan oleh siswa. Dan juga akan terdapat langsung ranking dari siswa yang sudah mendapatkan poin tertinggi hingga poin terendah. Setelah melaksanakan evaluasi dengan baik, guru menanyakan apakah terdapat pertanyaan dari siswa terkait berita yang sudah dibaca ataupun terkait materi yang masih membuat siswa merasa bingung. Dari hasil evaluasi yang sudah dikerjakan oleh murid, selanjutnya guru akan memberikan feedback ataupun masukan terkait materi yang sudah mereka resapi hari ini, dan juga guru akan memberikan sedikit komentar dari berita yang sudah mereka baca dan juga tanggapi. Yang artinya guru telah selesai melaksanakan pembelajaran pada hari tersebut, dan sebelum menutup pertemuan pada hari tersebut, guru akan memberikan motivasi dan juga amanat kepada siswa terkait materi yang sudah diberikan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.